Di ujung barat provinsi Hunan, terselip sebuah kota tua yang terlihat seakan dilukis langsung dari halaman dongeng. Namanya Fenghuang, dalam bahasa Tionghoa, berarti Phoenix, burung abadi yang bangkit dari abu, lambang keabadian dan kebangkitan. Tapi Fenghuang bukan hanya nama. Ia adalah jiwa, legenda, dan misteri yang membentuk napas kota ini. Konon, dua burung Phoenix, jantan dan betina, terbang melintasi langit dan menemukan sebuah lembah yang begitu indah, dengan sungai jernih mengalir di tengah hutan berkabut. Mereka tak pernah terbang lagi. Di sanalah mereka memilih untuk menetap. Dari situlah Fenghuang lahir, bukan dari perang atau politik, tetapi dari cinta dan keindahan. Dan kita pun bertanya, benarkah mungkin sebuah kota dibangun dari legenda dan tetap hidup ribuan tahun setelahnya? Di kota ini, waktu berjalan pelan. Bahkan kadang terasa berhenti. Setiap batu di jalannya, setiap kayu di dinding rumahnya, menyimpan cerita yang menunggu disentuh oleh langkah manusia yang mau mendengarkan. Fenghuang berdiri lebih dari 1300 tahun yang lalu. Sejak era dinasti Tang, kota ini telah menjadi pos penting di jalur selatan Tiongkok, terutama pada masa dinasti Ming dan Qing, ketika kota ini berubah menjadi benteng strategis yang menjaga wilayah dari gangguan luar. Di tepi sungai Tuojiang yang tenang dan berkelok, rumah-rumah kayu berdiri di atas tiang-tiang tinggi, disebut Diaojialou. Gaya rumah ini bukan hanya keindahan arsitektur, tetapi adaptasi terhadap lingkungan, banjir musiman, kelembaban, dan aliran sungai yang berubah. Rumah-rumah ini berdiri seperti prajurit tua yang setia menjaga aliran waktu. Batu-batu yang menyusun jalan kota ini sudah dilewati ribuan tapak kaki dari zaman ke zaman. Jenderal, saudagar, seniman, dan kini, pelancong dari segala penjuru dunia. Tapi Fenghuang tidak pernah kehilangan wibawa tuanya. Ia seperti orang bijak yang tetap tersenyum, meski tahu zaman telah berubah. Yang membuat Fenghuang berbeda dari kota tua lainnya di Tiongkok, adalah denyut kehidupan etnis minoritas yang masih kuat berdenyut hingga kini. Dua kelompok utama yang mendiami kota ini, adalah suku Miao dan Tujia. Mereka bukan sekadar penghuni kota, mereka adalah jantung budaya Fenghuang. Di lorong-lorong sempit, Anda bisa melihat perempuan Miao menenun benang warna-warni menjadi kain tradisional yang rumit. Di pasar, perajin perak mencetak motif naga dan burung phoenix di perhiasan, seperti yang telah mereka lakukan selama ratusan tahun. Tarian rakyat masih digelar saat bulan purnama, dan nyanyian leluhur bergema dari lembah ke lembah. Festival seperti Miao New Year dan Tujia Sheba menunjukkan bagaimana manusia, alam, dan arwah leluhur berinteraksi dalam harmoni. Fenghuang adalah tempat di mana spiritualitas dan kehidupan sehari-hari tidak pernah benar-benar terpisah. Kota ini adalah mosaik antara budaya Han, yang mendominasi Tiongkok, dan kekayaan minoritas yang berani mempertahankan warna mereka sendiri. Dan dari pertemuan itulah Fenghuang menjadi unik, tak bisa digantikan kota manapun di dunia. Berjalan di Fenghuang seperti membaca kitab sejarah tanpa kata. Jalan-jalan berbatu, jembatan lengkung yang menyeberangi sungai, menara gerbang yang tegak menantang langit, semua mengandung semacam kesunyian yang berbicara. Bangunan ikonik seperti kediaman Xiong Siling, seorang Perdana Menteri pada masa awal Republik Tiongkok, masih berdiri, lengkap dengan taman dan paviliun khas zaman itu.
Xiong dikenal sebagai politisi idealis yang juga penyair, dan rumahnya kini menjadi museum kecil yang menyimpan aroma masa lalu. Detail ornamen pada jendela dan pintu mencerminkan filosofi Taoisme, keseimbangan yin dan yang, keabadian, dan hubungan antara langit dan bumi. Pengaruh Buddhisme juga hadir dalam stupa kecil, patung Buddha yang tersembunyi di sudut kuil, dan mantra yang tertulis halus di ukiran kayu. Semua ini menjadikan Feng Huang seperti museum hidup. Tapi tidak seperti museum yang mati dan beku. Di sini semuanya masih digunakan, disentuh, dan dirasakan oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Saat matahari tenggelam dan cahaya jingga memudar, Feng Huang berubah wajah. Lentera merah menggantung di sepanjang tepian sungai, memantulkan cahaya lembut di atas air yang tenang. Perahu-perahu kecil masih berlayar, membawa pasangan muda atau musisi lokal yang menyanyikan lagu-lagu cinta kuno. Musik tradisional Miao mengalun pelan, menyatu dengan suara air dan langkah kaki di batu basah. Di malam hari, Feng Huang bukan hanya kota tua, ia adalah panggung cerita cinta, mimpi, dan kenangan. Ada sesuatu yang romantis sekaligus magis dalam suasana ini. Seolah-olah waktu benar-benar berhenti. Anda bukan hanya melihat masa lalu, Anda mengalaminya. Di sini, cinta, kehilangan, dan harapan terpatri dalam udara malam yang lembab dan manis. Tapi seperti semua tempat indah di dunia, Feng Huang tak luput dari ancaman. Ketika dunia mulai mengenal kota ini, wisatawan datang berbondong-bondong. Toko-toko souvenir bermunculan, rumah-rumah tua disulap menjadi penginapan, dan musik pop kadang menggantikan nyanyian rakyat. Modernisasi datang perlahan. Jalanan diperlebar, lampu neon dipasang, bahkan beberapa rumah di Aojialo diganti dengan beton agar lebih aman. Namun bersamaan dengan kenyamanan, keaslian pun mulai luntur. Ada dilema besar di hadapan Feng Huang, antara membuka diri demi ekonomi, atau mempertahankan keaslian demi jiwa kota. Pemerintah setempat dan komunitas adat mulai mencari jalan tengah. Mereka membatasi pembangunan, memulihkan bangunan tua, dan mendidik wisatawan untuk menghargai budaya lokal. Namun tantangan tetap ada, karena ketika tradisi menjadi tontonan, ia bisa berubah menjadi klise. Dan ketika legenda dikomersialkan, makna terdalamnya bisa menguap perlahan. Feng Huang bukan sekadar destinasi. Ia adalah perenungan tentang waktu, tentang ingatan, tentang apa yang kita sebut rumah dalam dunia yang terus berubah. Di kota ini, masa lalu bukan cerita lama. Ia hidup dalam musik, aroma, bangunan, dan orang-orangnya. Apakah mungkin ada tempat yang abadi? Mungkin tidak. Tapi Feng Huang mendekati itu. Ia tidak tertidur, karena selalu ada jiwa-jiwa yang menjaganya. Dan ia tidak mati, karena legenda yang melahirkannya terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka, jika suatu hari Anda berjalan di jalan berbatu di pinggir sungai Tuojiang, dan melihat lentera berayun pelan di tiupan angin, ingatlah, Anda bukan hanya berjalan di kota tua. Anda sedang menelusuri puisi yang tertulis dalam batu, kayu, dan air. Dan mungkin,
Jika Anda cukup diam, Anda akan mendengar dua Phoenix itu masih bernyanyi di balik kabut di ujung waktu.